Kalau Sukanya dibilang apa, dukanya apa? sukanya apa ya? Kita nggak bakal monoton. Pernah Iya, kerja kantoran nggak? pernah. Pernah. Gimana rasanya kerja kantoran pas udah ngejalanin 3 sampai 4 bulan? Bosen sih. Bosen banget kan? Oh itu dukanya cuma bosen doang. Banyak sih. Hai Pip, welcome to the room with aku Inaya, with special guest today, Kak Gilang Aditya. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi dari mana? Tadi habis ketemu sama klien sebentar. Habis Oh, masalah oke. wedding event. Oh, wedding event. Kak Gilang ya? Iya. Dipanggilnya Kak Gilang. Aha. Kak Gilang sekarang kerja di mana sih? Kalau aku sekarang kalau dibilang kerja lebih ke bisnis sih. Jadi kayak ngurus bisnis sendiri. Oh, bisnis apa tuh? Ya, Kepo dong. yang jelas di bidang videografi. Oh, videografi. Ya, Berarti udah wedding punya video. kayak nama gitu ya? Nama udah punya dari lahir dong. Enggak, maksudnya kayak untuk videografer itu udah ada nama. Ya udah syukur alhamdulillah. Namanya apa tuh kalau boleh tahu? Supaya teman-teman nih kalau mau wedding tuh bisa langsung hubungi Kak Gilang ya. Oke, secara independennya namanya Gilang Aditya Films. Dan ya itu sih. Oke, berarti udah ini ya, suka ke wedding-wedding gitu-gitu ya? Iya, kalau untuk cangkupan apa ya, cangkupan pasarnya lebih utamanya itu ke wedding, wedding sinematografi. Tapi kita ngambil juga untuk site-site yang lainnya kayak company profile, event dan lain-lain gitu. Oh, berarti mencakup semuanya ya? Iya. Kepo dong, kapan sih pertama kali menggeluti dunia videografer? Kalau dibilang pertama kali menggeluti ya bisa dibilang basicnya itu bisa dibilang pas waktu di SMK ya. Oh, SMK. Sama Dulu Lutfi sekolah di juga mana? tuh. Oh, sama Dulu, si Lutfi iya. ya? Oh, oke. Kita satu sekolah. Iya, iya. Terus? Kebetulan di sekolahnya di itu SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, STM. Ya anak STM tuh bawa gear pokoknya. Iya, iya, iya. Kita bawa Iya. mouse tuh. Basicnya itu mulai suka video dari situ. Dan kebetulan setelah lulus dari situ apa ya, nggak kepikir dulu buat kuliah gitu loh. Oh, jadi pengen langsung bisnis gitu ya? Iya, sebenarnya belum pikir bisnis juga, lebih kepikirnya kerja aja gitu setidaknya. Cuan lah ya, realistis ya. Lebih ke kerja, cari pengalaman dulu, malahan belum kepikir untuk kuliah gitu. Setelah itu sempat keterima kerja di salah satu studio fotografi juga di Pangkal Pinang. Dan itu nggak ada hubungannya sama video sih sebenarnya, lebih ke wedding foto editor, jadi kayak ngedit foto doang. Nah kebetulan mulai ngedalaminnya dari situ gitu. Itu kalau untuk ngambil angle, terus kayak ngambil beauty shootnya itu kayak itu tuh sulit nggak sih sebenarnya? Untuk aku orang awam ya. Kalau orang awam sulit banget. Sulit ya. Karena aku pernah ya. Jadi kayak bener-bener kayak nggak ada base experience sama sekali gitu. Tiba-tiba langsung dilempar job sama teman satu profesi gitu. Untuk ngehandle wedding ini gitu. Dan itu bener-bener pas di lapangannya kagok gitu loh. Megang kamera kayak nggak tahu mau ngapain karena bener-bener nggak ada experience gitu. Nggak ada pengalaman sebelumnya gitu. Kalau dibilang sulit ya. Sulitnya itu di bagian apa? 50-50 sih. Jadi gimana ya bilangnya? Lebih ke plan sih. Jadi misalnya kita ada suatu event nih, wedding ataupun pre-wedding ataupun apa gitu. Kita udah harus tahu dulu output yang bakal jadi itu, setidaknya itu estimasi outputnya itu perkiraannya itu kayak gimana gitu loh. Kalau kita udah tahu itu, kita udah harus ada plan awalnya. Misalnya kayak pose-nya, planning konsepnya, planning waktunya, itu tuh yang bikin sulit. Seketika kita udah menguasain itu semua, itu tuh di lapangan tinggal jalan aja, itu yang gampang sih. Tapi kan kalau biasanya orang mau foto itu kan mudah kan, ya pegang HP cekrek gitu. Itu beda nggak sih kalau pegang kamera? Ini ya yang jadi
salah satu perbincangan orang awam ya. Iya. Kebanyakan orang mikir kayak fotografer itu mudah, tinggal tinggal ada pegang handphone, kamera cekrek atau doang. handphone, cekrek foto-foto. Sebenarnya itu tuh nggak semudah apa yang diomongin gitu. Karena apa ya? Bisa dibilang kita itu adalah pekerja yang menggunakan otak dan otot. Secara otot kita kerja ibaratnya kayak bisa dibilang wedding full ya, satu hari dari pagi itu benar-benar dari subuh kita prepare untuk makeover, perintilan wedding atau segala macam itu kita udah standby gitu. Bahkan kadang si bride atau groomnya itu belum prepare, kita udah datang duluan. Itu sempet tuh kepagian tuh datangnya. Ini rajin ya. Nah, sampai malam kadang ada yang wedding Chinese itu biasanya dari pagi, pagi sampai malam karena adatnya paginya itu Chinese gitu. Nah, kalau dibilang apa ya, tinggal pencet doang itu enggak, itu sih maksudnya kayak enggak semudah itu gitu ya. Karena emang benar-benar bekerjanya otak sama otot. Itu kan yang tadi otot tuh, yang otak kita itu harus dituntut untuk apa ya namanya? Bikin konsep gitu ya. Iya, kayak bener-bener gue sempet nih pegang kamera, lagi nge-shoot nih konsep pertama gitu, untuk pose pertama apa segala macem. Setelah itu udah mikir tuh di kepala udah mikir setelah ini apa ya, nextnya apa ya, konsepnya apa ya, pose-nya itu apa ya. Jadi ibaratnya seketika kita di depan klien itu, kalau kita stuck gitu, itu tuh kelihatan banget kita kayak nggak ada apa ya, pengalamannya gitu. Walaupun biasanya sering banget stuck depan klien. Maka dari itu ketika kita udah megang kamera, tetap gitu otaknya itu berjalan gitu, untuk mikir what next gitu. Punya kendala nggak sih Bang kalau seandainya lagi pre-wedding kan, atau nggak lagi ngejob wedding gitu. Terus kan biasanya ada ini ada filenya yang korup, terus ada filenya yang hilang. Itu sering banget kan terjadi antara ini videographer wedding. Nah itu cara mengatasinya tuh gimana? Syukur alhamdulillahnya ya. Aku belum pernah ngalamin itu, dan gimana ya? Kalau bisa janganlah sih amit-amit. Jangan ya. Karena gimana ya? Itu tuh salah satu kesalahan yang fatal banget di dunia, di industri ini loh. Industri wedding fotografi atau videografi itu kesalahan yang fatal banget. Orang yang terlalu menganggap remeh masalah membackup file itu kesalahannya fatal banget. Kita tuh punya kayak apa ya, step by step untuk nge-backup file. Jadi setelah selesai acara, emang bener-bener kayak selesai gitu. Nggak ada yang namanya istirahat, nggak ada yang namanya cleaning gear, cleaning kamera, nggak ada sebelum file-file itu udah di-backup. Berarti emang kalau udah selesai bekerja gitu tuh langsung di-backup semuanya gitu ya? Iya, kadang pernah nih wedding, ibaratnya kayak di luar kota atau gimana kan. Selesainya itu misalnya jam 11-an gitu kan, include wedding beauty shootnya, sampai ke rumah atau studio itu sekitar jam 1, jam 2 gitu. Itu nggak tidur, emang bener-bener kayak nge-backup dulu, dan nge-backup filenya itu bisa sampai jam-jaman gitu loh. Dan itu langsung double backup ya, jadi pertama untuk backup ke harddisk utama dulu. Setelah backup di harddisk utama, backup lagi ke second harddisknya gitu untuk jaga-jaga gitu. Iya, jadi berarti banyak stepnya gitu ya. Jadi kalau hilang satu berarti masih ada backupan, jadi masih aman gitu ya. Sempat temen aku itu punya apa ya, backupan sampai 4 harddisk. Jadi satu kliennya itu dia backup sampai 4 harddisk. Itu emang safety banget sih, karena kita nggak main-main masalah file gitu loh. Karena kalau seandainya emang benar-benar hilang, itu bukan masalah jasanya doang, tapi masalah momen orang gitu loh. Orang udah nge-planningnya itu ibaratnya udah bertahun-tahun, ngumpul modal udah bertahun-tahun. Wedding dokumentasi ini emang benar-benar kayak apa ya, suatu penting banget gitu, karena bakal diinget sampai seumur hidup gitu. Kalau udah hilang udah ambil abis sudah gitu kan. Iya sih, karena wedding, apalagi wedding gitu-gitu ya. Itu kan nikah 2 kali. Iya, makanya kan momen itu nggak bisa diulang lagi gitu, mana biaya wedding tuh mahal. Gila. Iya, itu apalagi jasa videografernya juga itu udah berapa duit abis ya kan, terus hilang. Aduh, sakit banget hati gue gitu kan. Oke, aku kepo dong, dulu tuh sendiri atau ikut orang pada awal
merintis karirnya itu? Gini. Apapun profesinya ya, kalau aku boleh ngasih suggest ini sekalian. Apapun profesinya, kalau bisa kita harus nemuin mentor dulu. Nggak apa-apa ibaratnya jadi babu, jadi apa, bahasa kasarnya gitu kan. Iya. Kita ibaratnya nyari pengalaman. Ibaratnya kayak aku dulu sempat pernah bekerja tanpa dibayar sepeser pun gitu. Jadi emang benar-benar ya lusi-gusi aja, diajak ayo ibaratnya karena emang mau cari pengalaman. Tukang ngangkat-ngangkat tas, pokoknya tukang benerin gaun pengantin, bla 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 gitu. Tapi dari situ kayak step by step belajar gitu. Oh gini, oh industrinya kayak gini, kurang lebih circle-nya kayak gini. Pokoknya kalau dibilang sendiri apa ngikut orang, pasti awalnya ikut orang dulu. Ikut orang dulu. Apapun profesinya, pasti kita harus ada mentor dulu gitu loh. Itu dulu kameranya kamera apa? Pertama kali ya? Iya. Aku masih inget tuh. Bentar. Oh iya, pertama kali kamera Canon DSLR. Oke. 60D, masih inget banget tuh. Itu masih kayak zaman dulu udah bagus banget loh. Itu tahun berapa? Bentar. 17 tahun. Kalau nggak salah di tahun 2017 deh kayaknya. 16 akhir. Itu kamera sendiri berarti? Iya, kebetulan beli bodinya doang tuh, tanpa lensa. Tanpa lensa. Bener-bener, lensanya itu berapa? Sekarang pakai kamera apa? Kayaknya mahal deh. Boleh di-spill dong kamera apa? Tuh lagi dipakai dong. boleh di-review. Oke. Itu namanya kamera? Ini mirrorless sih. Brandnya dari Sony. Jenisnya A7C. Harganya? Harus sebut ya? Boleh. Oke, kalau body only-nya itu kalau nggak salah pas aku belinya itu sekitar 25. Wow. Itu dipakai sehari-hari untuk konten. Iya, untuk kerja sih. Iya, untuk kerja konten segala macam. Iya. Itu perintilannya juga banyak. Wah, ada tasnya juga ya? Iya, masih banyak sih. Di rumah masih ada 2 enggak. Itu kayak anak sendiri nggak sih? Kayak anak sendiri gitu kan? Lebih ke inventaris sebenarnya. Kayak apa ya? Investasi untuk bekerja gitulah. Itu ngerti kamera itu belajar atau memahaminya secara otodidak? Otodidak. Semua emang benar-benar by experience gitu. Cara ngambil angle-nya juga otodidak. Kayak ada fotografer lain atau videografer lain, kita pelajarin aja, ikutin, contek. Punya ciri khas sendiri nggak sih? Secara apanya? Secara kontennya. Kan karena videografer itu kan semuanya punya ciri khas kan. Kalau Bang Gilang sendiri ciri khasnya apa? Kalau aku lebih ke apa ya? Kalau masalah style atau karakter lebih ke biasa orang bilang run and gun shutter. Dan itu lebih ke high beat. Jadi kayak bener-bener fast cutting, fast moving. Karena aku nggak suka video yang slow motion menyek-menyek gitu. Nggak suka ya? Karena kebanyakan kan ibaratnya orang, no offense ya, maksudnya apa menyinggung videografer lain atau gitu. Kan semua orang udah punya ciri khas ya? Iya benar, personality aku nggak suka video ibaratnya momen yang terlalu banyak slow motion. Kan wedding kan emang harus slow, harus emang mendapat ini kan, hati gitu kan, orang lihat wah keren, unyu gitu. Emang benar, slow motion. Aku juga main kok untuk videonya yang slow motion. Cuma maksudnya kayak dari awal sampai akhir kita nggak mentingin unsur sinematografi, nggak mentingin intro, klimaks sama ending. Itu susah. Jadi kayak ibaratnya di mix gitu. Ada bagian momen-momen terpentingnya ibaratnya kita main yang di slow motion, kayak ijab kabul akad nikah nggak mungkin kan kita main yang high beat. Biasanya slow motion. Nah, yang wedding celebrate kayak resepsi ataupun momen bridesmaid atau groomsmen gitu, itu biasanya yang high beat karena lebih ke wedding happy gitu loh. Kalau slow motion kan lebih ke set Melayu kayak gitu lah. Berarti kayak emang ciri khasnya itu speednya gitu ya, agak nge-hype beat gitu. Oke. Punya cerita lucu gak sih terkait ini pasangan-pasangan yang pernah ditemui gitu? Oh banyak. Boleh diceritain nggak? Kepo soalnya kan wedding pasti ada yang rempong gitu-gitu kan.
Syukur sih kalau cuma rempong doang. Iya. Ada yang sampai berantem malahan pas ngejob. Cara pas emang iya kan, karena ada yang misalnya laki-lakinya tuh lupa atau perempuannya lupa terus mereka berantem. Itu secara orang yang di tengah itu gimana gitu. Bingung kan. Oke, aku pernah tuh dapat momen apa ya? Jadi kayak si couple-nya itu, cowok sama ceweknya itu kayak apa ya, kayak nggak selaras gitu, nggak senaga dari nggak tahu lah ya, dari pikiran ataupun sebelumnya ada trouble masalah atau gimana, aku nggak tahu. Cuma pas di hari H ataupun di wedding shoot-nya itu mereka kayak berantem gitu, lebih ke pre-wed kemarin tuh kalau nggak salah. Jadi kayak satu sama lainnya itu berantem nggak tahu masalah apa, jadi kita tuh benar-benar kayak jadi badut gitu untuk ngebangun chemistry sama mood mereka. Dan syukurnya kebantu lah gitu. Pokoknya ini ya, salah satu itu juga kasih advice juga ke kawan-kawan gitu yang mau terjun. Ketika kita ngedapetin kayak klien yang udah bad mood ataupun berantem sama pasangannya, biasanya mereka berantem, tapi ibaratnya kalau sama vendor foto atau video mereka tetap kayak malu gitu kan, lebih ke diem kayak ya udah gitu kan. Silent treatment ya. Kita jangan ngikut canggung, ngikut gago, ajak ngobrol, tapi kalau bisa ajak ngobrolnya misah-misah gitu, ajak ngobrol, pokoknya jadi badut lah. Karena kalau seandainya kita canggung, mereka udah berantem, itu benar-benar kayak bad moment banget sih. Iya, bad moment. Iya, itu sering nggak sih ditemuin? Bisa dibilang sering, tapi untuk akhir-akhir ini udah jarang. Udah jarang ya. Oke. Seru nggak sih jadi videographer? Banyak suka dukanya sih. Iya, sukanya apa, dukanya apa? Sukanya apa ya? Kita nggak bakal monoton. Iya. Pernah kerja kantoran nggak? Pernah. Gimana rasanya kerja kantoran pas udah ngejalanin 3-4 bulan? Bosen sih. Bosen banget kan? Oh itu dukanya cuma bosen doang? Banyak sih. Banyak. Iya. Kita berdebat sama pengantin pernah, kayak debat sama vendor pernah gitu. Karena gini, apalagi wedding ya. Iya. Yang namanya wedding event itu tuh mencakup bukan hanya fotografi atau videografi gitu. Semuanya ya? Iya, semua. Baik dekor, MC, WO. Jadi kayak make up gitu kan? Iya, makeover. Dalam satu wedding event itu semuanya itu harus selaras, harus berkesinambungan gitu. Seketika gini, kayak ada gap misalnya salah satu vendor ini gapnya ke vendor itu kayak muncul kesenjangan gitu loh. Dan itu tuh bisa fatal banget ke wedding event gitu. Dan itu udah sering banget tuh kayak berantem. Kadang ibaratnya bukan berantem sih, kayak kita ngasih saran gitu untuk WO, tapi kadang si WO-nya nggak terima atau vendor-vendor lain gitu. Ya itu kan perbedaan pendapat juga kan antara vendor sama fotografernya kan. Gitu. Tapi yang sering aku temui di kondangan itu biasanya emak-emak mau foto pengantinnya, tapi kan kalau videografer kan punya angle tersendiri kan. Iya sih. Itu gimana? Pernah nggak sampai diusir gitu? Itu ya bisa dibilang phone fotografer ya. Jadi mau tuh pakai HP. Iya, jadi mereka pengen depan-depan gitu. Iya. Waduh, gak enak deh. Aku pernah soalnya marahin mama apa bapak ya, lupa. Oh, sempat dimarahin? Iya, lebih ke negur sih, karena tugil gitu kalau bahasa tugil. Ya. Kayak bandel, susah dibilang gitu. Iya. Dibilang pertama sekali, baik-baik Bu, maaf, kalau bisa jangan ke wilayah ini udah bagian fotografer bla 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 gitu. Masih aja, kadang bocor-bocor masih aja. Udah ditegur sama MC, masih aja. Ujung-ujungnya ya gitulah. Itu hal biasa ya dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Berarti resikonya juga gitu ya. Resiko terbesar seorang videografer itu apa? Bisa masuk penjara sih. Contoh? Ya yang kayak tadi, ngilang file. Kalau seandainya pengantin yang nggak suka. Selain itu? Apa ya? Resiko terbesarnya itu. Kalau resiko yang lainnya mungkin lebih ke
rusak bisnis sih, maksudnya rusak branding. Jadi seketika kita udah ngebangun branding udah bertahun-tahun gitu, ada salah satu momen ibaratnya salah fatal aja, itu bisa rusak. Apalagi di Bangka kan circle-nya tuh kecil banget kan. Pasti dari mulut ke mulut. Iya. Ini jangan lo sama Bang Gilang pernah gini-gini gitu ya nanti. Gitu. Itu pasti tuh. Kalau ngedit Bang Gilang sendiri? Iya, tapi aku ada editor lain juga satu. Belajar ngedit juga berarti? Aku yang ngajarin. Atau itu nggak dari Bang Gilangnya otodidak juga berarti untuk mengedit? Maksudnya? Enggak, kan sekarang ngajarin orang nih. Awal mula Bang Gilang bisa ngajarin orang itu kan Bang Gilang harus tahu sendiri. Iya. Nah, itu belajar atau otodidak? Otodidak juga. Belajar sendiri pasti. Keren ya bisa otodidak gitu-gitu. Terus sering begadang berarti? Waduh. Sering nggak tidur berarti? Pertanyaan retorik sekali. Udah tahu lah ya jawabannya gimana. Iya. Itu cara ngebagi waktunya gimana sih? Sama pekerjaan, keluarga gitu. Itu tuh salah satu bisa dibilang hal terberat menjadi seorang entrepreneur juga sih kalau menurut gua. Ngebagi waktu, pokoknya time management itu salah satu faktor yang penting ya. Karena kalau seandainya lu nggak cukup tidur juga bakal rusak kekerjaan lain juga, bakal berpengaruh juga kerjaannya gitu. Kena ke semuanya gitu ya. Sekarang kuliah nggak sih? Dengar-dengar hukum ya. Hukum, tapi iya agak nggak relate ya, agak bingung juga nih kenapa gitu kan. Dulu STM, itu ngambil multimedia. Itu satu relate ya itu sama. Terus berkecimpunglah sebagai videographer, megang-megang kamera. Kenapa ngambil hukum? Ngambil hukum karena itu kemarin di universitas apa? Di Universitas Bangka Belitung sih. Oke. Itu hukum. Kenapa? Karena pas ngambil jurusan itu juga awalnya pasti banyak juga sih ibaratnya teman-teman yang maba ya ngambil jurusan nggak tahu alasannya kenapa, pasti asal pilih aja gitu. Asal aja berarti ya? Iya, lebih ke karena emang nggak ada pilihan. Kemarin tuh lebih ke kalau dari pribadi lebih suka ke bisnis ya. Jadi kemarin ngambil manajemen pilihan pertamanya, pilihan kedua hukum. Tiba-tiba dapat di hukum ya udah. Rezekinya di situ. Ya udah. Berarti rezekinya gitu ya. Iya. Oke. Terus sekarang masih kuliah? Apa udah mau lulus? Udah mau lulus sih. Jadi tinggal sidang doang sih. Tinggal sidang. Sama dong. Tadi denger-denger ada editor lain, terus ada temennya juga ngikut. Berarti udah ada ini ya? Yang kerja di Bang Gilang gitu? Yang bantu-bantu. Udah, syukur. Itu berapa orang? Kalau yang mainnya, yang utamanya 2 sih. 2? Ya. Editor? Yang lainnya additional bisa. Editor 1, sama yang second cam itu. Ini biasanya second cam, kayak ngambil momen candid, pakai lensa-lensa yang tele gitu, lensa yang jarak jauh. Gitu. Terus kalau untuk ngedit, pasti harus punya inspirasi dong. Ya, pasti. Capek nggak sih mikir konten, kayak mikir, aduh ini gimana lagi gitu ya? Iya, banget. Tahu nggak solusinya gimana? Enggak. Makan Kartika Bakery. Aja. Oke. Ini kita punya Kartika Bakery. Boleh diambil, boleh dimakan, boleh dicoba. Jadi Kartika Bakery ini udah punya 5 cabang. Oke. Ada 5 cabang, ada di, aku lupa lagi guys. Pokoknya ada di Semabung, ada di Bukit Merapin, ada di Pasar Pagi, ada di Samhin, sama satu lagi di mana lupa. Pasar Pagi udah. Aku lupa, pokoknya ada 5 cabang. Ini enak, boleh dicoba untuk temennya juga boleh. Atau untuk temen ngedit juga enak gitu. Ya boleh sih. Kebetulan aku juga penderita mah ya. Iya, silakan boleh dicoba, silakan dicoba, dimakan. Nanti deh, karena udah makan soalnya. Udah makan, oke nggak apa-apa. Harus dimakan nih. Nggak apa-apa. Ya. Oke, aku mau minta. Jadi banyak di circle aku, itu ada banyak dari mereka itu pengen belajar kamera juga. Dan berkecimpung di dunia videographer, ada yang mau bikin film, itu juga membutuhkan kamera juga kan. Terus sebagai fotografer juga, itu ada pesan nggak sih buat mereka yang baru mau merintis?
Oke, ya. Pesannya lebih ke apa ya? Percaya aja sih sama apa yang lo kerjain gitu. Maksudnya jangan banyak dengerin apa kata orang. Karena dulu juga aku banyak ibaratnya orang bilang, ngapain lo ibaratnya kayak ngambil job gini, ngapain lo belajar kamera, ngapain lo bla 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 gitu. Kayak nggak punya masa depan kan. Mau tau nggak, orang-orang yang ngomong kayak gitu malahan kemarin banyak yang ngechatku, yang nge-DM aku gitu minjem duit. Jadi kayak aduh kata gue, no offense ya, maksudnya kayak bukan ngejelek mereka, cuma percaya aja sih sama diri sendiri gitu. Apapun cita-cita lo, apapun yang mau lo gapai, ya udah lo yang ngalaminnya, lo yang struggle, lo yang apa ngerasain manis pahitnya gitu, ya udah. Jangan lupa berarti harus belajar dari orangnya juga ya. Iya, mentor perlu. Mentor perlu. Ibaratnya kayak lo belajar sendiri sama lo punya mentor, itu tuh kayak shortcut gitu loh. Lebih cepat pengetahuannya. Oke. Gitu sih. Pernah insecure nggak sama hasilnya? Hasil apa ya? Output videonya? Pernah. Kayak mungkin ini kurang gitu, ini kurang gitu, ini apa gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. Tapi dulu ya. Ya dulu. Kalau sekarang kan udah jaya, udah keren banget gue gitu kan. Masih banyak harus belajar juga. Iya. Karena yang nama seni video, seni foto itu tuh harus mengikuti zaman gitu. Kalau seandainya kita nggak ngikuti zaman, udah kelar tuh. Iya. Sama kayak teknologi gitu. Kalau insecure pernah banget. Maksudnya kayak kita kan, aku kan punya referensi nih. Referensinya itu kayak lebih ke vendor gede gitu, vendor luar gitu, dan udah punya franchise di mana-mana, di Bali, di USA, di Kanada, banyak lah pokoknya kan. Itu tuh salah satu apa ya, kiblat aku sebagai videografi gitu, videografer gitu. Itu kiblat aku. Nah, kebetulan insecure-nya kemarin aku ngebandingin video aku sama video mereka. Agak double. Kalau iya, itu aduh. Agak gimana? Karena mereka udah experience-nya udah puluhan tahun gitu. Iya, dan sekarang sedangkan kita masih merintis ya, gitu kan. Satu jagung gitu kan. Masih umur jagung gitu. Insecure-nya di situ sih, maksudnya kayak aduh kapan ya gua bisa ngasilin output yang kayak gini gitu, yang keren-keren gitu. Berarti mencari referensinya dari orang-orang bule gitu? Kebanyakannya di bule. Karena aku patokannya lebih ke wedding internasional. Iya. Nah, wedding di Bangka kan kebanyakannya masih apa ya, banyak yang tradisional ya, walaupun udah banyak juga yang ngarah ke internasional ya. Jadi mereka lebih masih mau gitu untuk momen-momen adat gitu kan. Nah, itu tugas videografer atau fotografer, gimana caranya momen tersebut itu tetap ada tapi nggak lebay gitu, nggak benye-benye gitu. Ibaratnya masih tetap bagus, masih tetap bisa diterima oleh khalayak nasional ataupun internasional gitu. Oke, pernah di komen nggak sama influencer gitu videonya? Banyak sih, kebetulan banyak juga influencer yang di Bangka juga gitu, teman-teman gitu kan. Sering juga tuh ngasih advice gitu, Bang coba lo main ke ini ke itu gitu, maksudnya kayak perluas branding gitu, main ke TikTok, main ke apa, karena kebanyakan aku sekarang ini lebih fokus di Instagram sama YouTube, itu doang sih. TikTok enggak? TikTok lebih ke gimana ya, brandingnya nggak terlalu fokus, telat sih sebenarnya. Baru mulai mau nge-branding juga sih gitu. Iya. Oke, kita udah ngobrol banyak nih sama Bang Gilang, terima kasih udah datang ke Plat BN. Sama-sama. Nanti kalau teman-teman yang mau wedding bisa hubungi Bang Gilang di Instagramnya. Oke, nanti kita tulis di bawah. Oke, Bang Gilang, thank you udah datang. Oke, Pip, see you.